Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Dimas Sidento Naim dengan NPM 2115061035 dari kelas PSTC. Jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang komen SQL untuk create, read, update, dan juga delete. Untuk yang pertama itu kita harus masuk dulu ke directory sum-nya. Kita masuk ke directory sum, lalu masuk ke mysql /bin. Nah, di bin ini kita akses MySQL-nya dengan cara mysql /u/root/p. Nah, ini kita enter aja. Nah, di sini kita udah masuk ke MySQL-nya. Untuk yang pertama itu kita lihat dulu apakah ada database, apakah sudah ada database dengan cara show database. Nah, di sini udah ada beberapa database. Nah, pada video kali ini tuh saya ingin membuat database perpustakaan. Jadi karena di sini database perpustakaan ini udah ada, itu kita hapus dulu database perpustakaannya dengan cara drop database perpustakaan. Coba kita show database lagi. Nah, di sini database perpustakaannya udah hilang karena udah di drop atau udah dihapus. Sekarang kita buat ulang database perpustakaannya itu dengan create database perpustakaan. Nah, kita lihat lagi. Nah, di sini udah muncul database perpustakaan. Selanjutnya kita akses database perpustakaannya dengan cara use perpustakaan. Nah, di sini kita udah masuk ke database perpustakaan. Nah, di database perpustakaan ini saya akan membuat 3 tabel, yaitu tabel buku, anggota, dan juga peminjaman. Yang pertama itu kita buat dulu tabel buku dengan cara create table, namanya buku. Sini untuk yang pertama itu ada ID buku dengan tipe data integer dan juga merupakan primary key. Lalu ada judul dengan tipe data varchar dengan panjang 255. Lalu ada penulis itu dengan tipe data varchar dengan panjang 255 juga. Lalu ada tahun terbit itu dengan tipe data integer. Nah, berarti di sini sudah berhasil membuat tabel buku. Nah, selanjutnya kita coba dulu lihat tabel yang ada di database perpustakaan dengan cara show tables. Nah, di sini di dalam data perpustakaan ini udah ada data tabel buku. Nah, selanjutnya untuk lebih detailnya lagi kita bisa dash buku. Nah, maka di sini akan muncul kolomnya, yaitu ada ID buku, judul, penulis, dan juga tahun terbit. Dan di sini untuk ID buku ini ada tanda primary key. Selanjutnya kita buat lagi tabel yang kedua, itu tabel anggota dengan cara create table anggota. Nah, di dalam tabel anggota ini
ada ID anggota dengan tipe data integer dan juga merupakan primary key. Lalu ada nama itu dengan tipe data varchar dengan panjang 255. Lalu ada alamat juga dengan tipe data varchar dengan panjang 255. Lalu ada telepon itu dengan tipe data varchar dengan panjang 20. Oh, di sini ada kesalahan. Kita copy aja ini. Nah, di sini tanpa koma. Oh, ada kesalahan lagi di sini. Oh, di sini ada kesalahan. Kita buat ulang aja. Create table anggota. Sini yang pertama ada ID anggota dengan tipe data integer dan juga merupakan primary key. Lalu ada nama dengan tipe data varchar yang panjang 255. Lalu ada alamat tipe data varchar dengan panjang 255. Oh, di sini lupa ngasih koma dulu. Lalu ada alamat ini dengan tipe data varchar dengan panjang 255. Lalu ada telepon dengan tipe data varchar dengan panjang 20. Nah, lalu tutup. Nah, di sini coba kita lihat dulu database table dari anggota ini dengan cara show anggota. Oh, salah, show tables. Nah, di sini udah ada tabel anggota. Coba kita dash anggota. Nah, maka akan muncul tabel anggota. Di sini ID anggota sebagai primary key. Dan kita buat tabel yang ketiga, yaitu create table peminjaman. Salah. Nah, di sini di tabel peminjaman ini dia ada foreign key sebagai relasi, yaitu di dalamnya itu ada yang sebagai foreign key itu ada ID anggota dan juga ID buku. Kita di sini pertama ada ID peminjaman dengan tipe data integer dan juga merupakan primary key. Lalu ada ID buku dengan tipe data integer. Nah, ID buku. Oh, salah. Salah. Kita ulang lagi. Create table peminjaman. Pertama ada ID peminjaman dengan tipe data integer dan juga merupakan primary key. Lalu ada ID buku dengan tipe data integer dan juga
ID anggota dengan tipe data integer. Nah, ID buku dan ID anggota ini yang nantinya akan dijadikan sebagai foreign key. Lalu ada tanggal peminjaman itu dengan tipe data date. Lalu ada tanggal pengembalian itu dengan tipe data date. Lalu kita set foreign key-nya, foreign key ID buku, reference tabel buku dengan kolom ID buku. Lalu foreign key ID anggota ini reference ke tabel anggota dan kolom ID anggota. Nah, coba kita deskripsikan dulu des peminjaman. Kita lihat dulu di tabel peminjaman ini. Nah, di sini udah ada ID pinjaman, ID buku, ID anggota, tanggal pinjaman, dan tanggal pengembalian. Di sini ID pinjaman merupakan primary key dan ID buku dan anggota itu merupakan foreign key. Kita kita lihat dulu tabel satu-satu. Pertama di des buku, muncul des anggota, muncul. Nah, dari masing-masing tabel ini sudah hasil kita inputkan ininya dari tabelnya. Lalu selanjutnya itu kita ingin update dari masing-masing atributnya atau masing-masing dari kolomnya ini. Pertama itu kita akan update itu menggunakan perintah insert into. Pertama kita update dulu buku. Harusnya kita akan kita akan memasukkan data atau kita akan mengupdate data dari buku gitu. Di tabel buku ini ada ID buku, lalu judul, lalu penulis, lalu tahun terbit. Lalu untuk values-nya, untuk value-nya itu pertama untuk ID bukunya misalkan kita 1, lalu untuk bukunya itu misalkan kita insert into. Ini yang pertama di sini kita coba untuk ID bukunya misalkan 1, lalu misalkan untuk judul bukunya itu Laskar Pelangi, penulisnya Andrea Hirata, untuk tahun terbitnya itu 2005. Tahun terbitnya dia 2005. Lalu buku yang kedua misalkan kita kasih 2 di sini ya, misalkan Bumi Manusia judul bukunya.
karya Pramudia Ananta, tahun terbitnya 1980. Lalu yang ketiga misalkan buku Negeri Lima Menara. Ini karya Ahmad Faudi, tahun terbitnya 2009. Oh, sini ada kesalahan, kita ulang aja. Insert into buku. Ini ada ID buku, judul, penulis, tahun terbit. Untuk value-nya pertama itu misalkan Laskar Pelangi, itu karya Andrea. Di sini kurang tanda petik ya. Laskar Pelangi, karya Andrea Hirata, tahun terbitnya itu dia 2005. Yang kedua itu misalkan buku Bumi Manusia, karya Pramudia Ananta. Salah sini. Pramudia Ananta, tahun terbitnya 1980. Yang ketiga itu buku Negeri Lima Menara. Untuk penulisnya itu Ahmad Faudi, tahun terbitnya itu dia 2009. Ada error di baris 6. Oh, di sini. Oh iya, salah. Kita coba copy aja di sini. Lalu untuk values-nya nah di sini harusnya coba kita lihat dulu itu dengan cara untuk melihat hasilnya atau untuk melihat data yang sudah kita inputkan itu dengan cara select bintang from tabel buku. Nah, di sini kita udah di tabel buku itu sudah terdapat
3 inputan data, yaitu yang pertama ada buku Laskar Pelangi, Bumi Manusia, dan juga buku Negeri Menara. Selanjutnya kita nambahkan data untuk ID tabel anggota dengan cara insert into anggota. Itu di ID anggota itu ada ID anggota, terus nama, alamat, dan juga telepon. Values-nya pertama misalkan nama saya sendiri, yaitu Dimas, petik Mas, alamatnya misalkan Jalan Pemuda, untuk teleponnya misalkan lalu yang kedua itu misalkan alamatnya di nomor teleponnya kan yang kedua ini untuk alamatnya misalkan Jalan Mawar misalkan. Untuk nomor teleponnya nah di sini udah berhasil ditambahkan. Coba kita lihat dulu dengan cara select bintang form. Kita lihat dulu tabel anggotanya dengan cara select bintang form anggota. Di sini udah muncul yang tadi kita udah inputin. Selanjutnya kita buat atau kita update data dari tabel peminjaman dengan cara insert into peminjaman. Ini di peminjaman yang pertama ada ID peminjaman, ada
ada ID peminjaman, terus ada apa lagi sih, di buku ada ID anggota, ada tanggal peminjaman, ada tanggal pengembalian, untuk values-nya itu misalkan saya untuk ID peminjaman misalkan 1 ya, terus ID bukunya kan 2. Nah, di sini misalkan saya yang akan meminjam itu dengan ID anggota 1, lalu tanggal pengembaliannya, tanggal peminjamannya misalkan tanggal 20 bulan 7 bulan 5 itu 2023. Lalu untuk tanggal pengembalian misalkan 25 bulan 5 bulan 5 2023. Nah, di sini coba kita lihat hasilnya, atau kita lihat tabel peminjaman dengan cara select bintang form peminjaman. Nah, di sini udah muncul. Untuk tanggal peminjaman bulan tadi formatnya salah. Jadi saya ulang. Untuk pertama insert into peminjaman itu dengan ID anggota, ID buku, ID peminjaman dulu sini. ID peminjaman, ID anggota, ID buku, lalu ada tanggal pengembalian dan tanggal peminjaman dulu, tanggal peminjaman dan tanggal pengembalian. Jadi untuk value-nya itu misalkan kita samain tadi 1 2 1 itu dengan tanggal peminjamannya 2023 bulan 5 tanggal 20 dan akan dikembalikan itu 2023 bulan 5 tanggal 25. Ini salah, jadi kita coba ulang lagi aja. Nah, values sini karena yang tadi udah kita pinjam tapi format tanggal dan beberapa tanggal tadi salah, itu kita coba ganti aja. Untuk judul bukunya itu di sini ada kesalahan ya. Ya nggak apa. Jadi di sini pertama ada ID peminjaman ya. Jadi sekarang ID peminjamannya ini kita ubah aja jadi 2 misalkan. Kita enter. Nah,
Lalu coba kita lihat dulu, select form peminjaman. Nah, di sini udah muncul, itu untuk ID peminjamannya itu 2, lalu di sini ID anggotanya itu 2 ya, dan ID bukunya itu ya 1. Nah, ya. Selanjutnya kita akan membuat auto increment di dalam tabel anggota untuk ID anggota, itu dengan cara alter table anggota, modify kolom ID anggota, kolom ID anggota, integer auto increment. Nah, di sini terjadi error. Oh, saya salah, tidak ada ininya. Nah, di sini terjadi error itu karena ID anggota ini sudah menjalin relasi ke form atau ke tabel peminjaman gitu. Jadinya kita harus menghapus dulu foreign key di tabel pinjaman ini dengan cara alter table peminjaman, drop foreign key, peminjaman IBF K2. Nah, di sini udah dihapus foreign key-nya. Nah, kita coba lagi untuk auto incrementkan ID anggota dengan cara alter table anggota, modify kolom ID anggota, integer auto increment. Oh, salah lagi, kurang ya, itu auto incrementnya kita kurang ini. Nah, di sini udah berhasil. Kita coba untuk nambahin. Kita coba dulu ini dash anggota. Nah, di sini untuk ID anggota ini udah ada auto incrementnya gitu. Nah, kita coba buat atau kita coba update ID tabel anggota ini tanpa masukkan ID anggotanya. Apakah ID anggota tersebut sudah berhasil auto increment atau dia dapat menambah sendiri atau tidak. Lalu insert dengan cara insert into anggota, itu ada nama, kita masukkan nama, alamat, dan telepon saja. Value-nya itu misalkan namanya Alvin. Lalu alamatnya di misalkan Alvin. Lalu alamatnya misalkan di Jalan Bumi Manti. Untuk teleponnya misalkan. Nah, setelah itu kita coba
Di sini ada kesalahan. Oh, kita coba masuk lagi. Nah, kita di sini nah, kita coba anggota dulu. Nah, di sini kita coba masukin lagi. Misalkan kita namanya terus nama Alvin misalkan, lalu alamatnya di Jalan Manti, lalu untuk nomor teleponnya misalkan nah sini coba kita lihat lagi dengan cara desa anggota apakah udah bertambah apa yang kita update tadi yaitu Alvin. Nah, oh kita salah, harusnya select form anggota. Nah, di sini udah bertambah yaitu Alvin itu dengan ID anggotanya itu 6. Dia 6 ini dia otomatis nambah sendiri karena walaupun kita tidak menginputkan ID anggota di sini, tapi di sini muncul ID anggota karena kita sudah menggunakan itu increment di dalam tabel anggota. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.